karena ini udah resep turun-temurun dari family. Karena mau cobain, yang Welcome to Miss Indonesia Channel bersama aku Carla Yuls, Miss Indonesia 2020. Well, should I say welcome to my kitchen? Kalian bisa lihat di sini kan, ada banyak ingredients dan kalian pasti penasaran Carla mau buat apa sih? Karena berhubung Carla hobi memasak, baking kue salah satunya, Carla kali ini mau share bareng kalian membuat resep kastengel. Dan kali ini Carla mau membuat dua macam versi. Versi yang pertama itu adalah kastengel original. Dan yang kedua, kalian pasti penasaran kenapa ada bawang putih, kenapa ada parsley. Well, ini adalah resep turun-temurun yang mestinya rahasia sih. Dan kata Ibu Carla, itu sebenarnya nggak boleh di-share. Tapi berhubung Carla mau share bareng kalian, ya Carla share aja deh. Kalau kita mau share resep garlic butter kastengel. Ini sebenarnya resepnya rahasia, tapi it's okay buat kalian. Why not? Jadi berhubung sekarang Carla mau buat, well, sebelum Carla share ingredients semua ini ke kalian, Carla sebaiknya harus ganti baju chef dulu deh, ganti baju yang proper. Kalau gitu Carla ganti dulu. Well, I'm fully equipped. Sudah pakai baju chef, celemek udah, cuci tangan udah, terus juga habis ini Carla bakal pakai hand gloves, dan ada satu lagi yang kurang. Tadam! Mika, masker. Jadi Carla kalau ngobrol sama kalian enak dong. Kita pakai dulu ya. Jadi kalau misalnya Carla ngomong, seandainya kalau misalnya dari liur, jadi terlindung kan makanan kita bersih. Oke? Karena Carla udah siap, sekarang Carla mau introduce all the ingredients to you guys. Jadi yang pertama, Carla ada 750 gram tepung protein sedang. And the key of the recipe adalah keju. Kali ini Carla pakai keju edam ya. Tapi memang karena keju edam itu agak lebih pricey, kalian bisa pakai keju cheddar yang biasa aja yang kalian bisa ketemu di supermarket. And terus move on, Carla kali ini pakai butter. Terus juga Carla pakai margarine. Jadi beda ya, margarine ini terbuat dari minyak nabati, sedangkan butter ini ingredient utamanya adalah dairy. Itu yang Carla pakai utama. Terus Carla juga ada keju parut, keju cheddar. Nah ini Carla buat garnish, jadi Carla set aside dulu, Carla taruh belakang. Terus udah butter, margarine udah. Terus di sini juga Carla pakai tepung maizena sebanyak 6 sendok makan. Nih. Dan juga ada 3 sendok makan gula halus di sini. Dan kalian pasti penasaran ini apa? Ini adalah minyak biasa. Kalian bisa pakai olive oil ataupun kalian pakai minyak sayur bisa. Ini juga buat garnish, jadi kalian set aside sekarang ya. And last but not least, kalian juga pakai 3 butir kuning telur. Jadi ingredientsnya udah lengkap. Oh, karena kalian mau buat dua versi nih, Carla bakal pakai garlic powder. Yang ini tepatnya ini sudah ada, ini namanya sih garlic bread seasoning ya. Jadi ini sebenarnya komposisi utamanya garlic powder, terus ada juga dry parsley di dalamnya, ada juga paprika powder. Kalian pakai ini atau garlic powder biasa, kalian mau campur dengan potongan parsley, itu bisa juga. Tapi sebenarnya Carla mau ngomong juga, kalian sebenarnya nih bisa pakai garlic fresh. Tapi kenapa Carla pakai garlic powder? Garlic powder ini soalnya kan udah kering. Sedangkan kalau kalian pakai garlic asli, itu ada cairannya. Jadi Carla nggak mau mengubah struktur dari kue tersebut, jadi Carla akhirnya pakai garlic powder. Sekarang kita langsung jump into the process of making kastengels. Okay? Karena Carla udah jelasin semua bahan-bahan yang kita butuhkan, sekarang kita langsung buat aja ya. Jadi Carla butuh, sebenarnya kalian bisa pakai juga hand mixer kalau kalian nggak punya stand mixer, tapi kali ini Carla pakai stand mixer. Ada banyak kan nih attachmentnya. Carla nggak pakai yang ini, Carla juga nggak pakai yang ini, tapi Carla pakai yang pedal. Oke, so ini bowl udah bersih. Seperti biasa, yang pertama Carla lakuin adalah whip the butter dengan margarine. Nih, langsung masukin aja. Oke, masukin butter. Oh ya, by the way ini penting banget ya kalau kalian siapin dulu butter atau margarine-nya dan pastikan ini dalam suhu ruangan. Jangan dingin atau apalagi melted, di suhu ruangan aja. Tuh, jadi nanti teksturnya hanya soft. Oke. So, yes, time to whip the butter. Nggak perlu kencang-kencang, yang low speed aja ya. Kalian nggak perlu sampai ini sih, nggak perlu whip butternya sampai dia pucat gitu. Cukup sampai dia tercampur rata dan cukup soft, udah selesai. Mungkin karena naikin speednya sedikit. Benchnya agak goyang maklum ya, karena ya stand mixernya juga gerak. Nah ini karena butternya dan margarinnya itu memang suhu ruangan, jadi cepet banget ya kalau misalnya kalian whip butternya, jadi nggak perlu lama-lama. Udah selesai.
Oke, paling penting pastiin udah mati, baru kalian naikin potnya. Tada. Nih, slide ke kalian. Caram. Sampai gini aja ya, nggak perlu sampai pucat warnanya, cukup. Good. Kadang-kadang mau masukin, oke, kuning telur dulu. Kuning telur. Masukin. Cok. Mix. Sekarang mau masukin gula halus. Kenapa gula halusnya cuma 3 sendok makan? Karena kastengel ini memang tuh bisa dibilang cookie yang gurih. Pingin rasa gurih karena dari keju, jadi kita memang nggak pingin kuenya ini terlalu manis. Oke, selesai. Kita aduk sedikit dulu. Before I add in the cornstarch atau tepung maizena dan juga tepung terigu, Carla mau ayak dulu. Tujuannya kenapa? Just in case kalau misalnya dalam tepung ini mungkin ada kayak benda-benda yang kita tidak mau di dalam kue kita, itu aman. Dan juga tepatnya kita menghindari lumps, atau kalau kalian biasa makan terus gigit, itu kalian nggak mau ketemu dengan yang namanya butiran-butiran tepung yang belum terayak dengan halus. Well, udah masukin langsung aja. Mungkin sedikit-sedikit dulu ya, karena pakai ayakan yang cukup besar. Nih, samping. Maklum ya, pasti bakal messy kitchennya. Jadi sekarang kalau udah masukin tepung maizena, whoops, maaf. Oh iya, ada lagi nih fun fact guys. Kan orang-orang takut tuh kalau udah masukin tepung, ngomongnya takut adonannya keras. Well, itu benar, tapi itu cuma tepung yang mengandung gluten aja, which is tepung terigu. Ini mengandung gluten. Sedangkan tepung maizena itu sebenarnya gluten free. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kalian over mix the batter, it's okay. Jadi nggak perlu khawatir. Sekarang keju edam, nih. Oke, keju edam, oke. Sekarang masukin, bertahap ya masukinnya, karena kejunya banyak. Oke, mungkin bertahap, mungkin setengah dulu. Tekstur sebelum masukin tepung. Oke, karena semua ingredients udah masuk, sekarang tepung yang paling terakhir, remember? Nah, dikit dulu. It's the art of making cakes, of baking cakes. Jangan lupa untuk masukin tepungnya secara bertahap. Dan di sini itu adalah critical point, poin yang paling penting, yaitu kalian nggak boleh overmix di batter. Jadi ini memang kalian harus masukin bertahap, dan cara masukinnya itu kalian cuma seperti ini. Aduk kayak gini, pelan-pelan aja sampai bercampur rata. Yang penting kalian jangan overmix itu parah banget. Di sini adonannya udah mulai berat, mungkin Carla switch untuk pakai tangan aja. Tapi karena nggak pakai tangan kosong, Carla pakai glove. Dan pastiin glove-nya itu adalah food grade, jadi aman buat makanan. Let's get into it. Mix all the ingredients. Nah, whoopsies. Udah selesai. Dan nih, mulai pelan-pelan mix ingredients. Tuh, kalian bisa lihat ingredientsnya masih super wet, masih basah. Jadi tepungnya masih going. Sebenarnya lagi nih, kalau dari expert yang udah sering baking kue, udah memang pastry chef, itu kalau kita bilang sih buat kue itu pakai feel. Sebenarnya bukan buat kue aja, tapi memasak itu selalu pakai feel. Sepertinya ini udah mulai ke mix, dan karena mau tunjukin teksturnya, ini bisa kalian bentuk udahan. Udah nggak lengket lagi ya. Kalau memang kalian merasa agak lengket, kalian bisa tambahin tepung dikit aja, tapi jangan terlalu banyak, karena kalau misalnya juga terlalu kering, kalian nggak akan bisa bentuk adonannya, atau susah dibentuk adonannya. Cukup kalian kepalkan gini aja, set, tuh, udah bisa dibentuk. Jadi karena mixingnya agak susah pakai bowl ini, karena bisa dibilang terlalu tinggi ya, jadi karena move on ke bowl tepung yang tadi, jadi bowl tetap bersih. Well, masih ada tepung yang belum terayak ya. It's okay, I'll mix it here. Now, let's get into it. Kalian harus pakai tenaga juga ya, selain pakai feel, pakai tenaga. Jangan overmix, remember? Ini karena belum tercampur rata aja, Carla mix lagi. Karena Carla udah bagi dua, jadi yang tadi soft batter sudah jadi dough. Nih,
Dan karena bagi dua, satu pakai garlic powder, satu enggak. Sebelum yang paling penting, kitchen itu harus bersih. Jadi kalian mau bersih-bersih sedikit ya sebelum kita roll dan kita bake, oke? Sekarang kita masukin garlic powder. Karena Karla bilang selalu pakai filling, let's say ini Karla masukin sebanyak 1 sendok makan. Jadi yang ini aja ya. Nih, masukin ya. Oke, sekarang Karla mix yang garlic powder sedikit aja. Dan karena Karla udah mix dough yang ini, karena ada pakai garlic powder, jadi Karla nggak akan pakai glove yang sama untuk mix kastengel originalnya. Karla ganti glove, yes. Dan karena Karla udah mix yang pakai garlic powder, which is the garlic powder kastengel, ini mungkin yang terakhir aja ya, supaya nggak terkontaminasi dengan rasa garlic. Jadi Karla mix atau roll out the dough yang original. Tips juga nih, pro tips nih dari pastry chef, kalau kalian mau roll out the dough lebih gampang pakai baking paper. Nih, jadi udah bisa termix. Dan Karla jadiin satu dulu, lebih gampang kerjanya. Dan it's okay ya, ini pertanda kalau misalnya crust kalian akan buttery, flaky, cheesy. Oke, nah kuncinya adalah 2 baking paper, same side kayak gini, and rolling pin. Ingat pakai feel. Ini banyak yang nggak rata kan, banyak yang pecah-pecah. That's okay, kalian bisa tambal. Kalian bisa tambal aja adonannya. And today I'm using cookie cutter, atau bisa kalian cari di toko baking store, ini bilang aja kastengel cookie cutter bentuknya. Bebas kalian. And by the way, kalian mau tahu nggak sejarah dari kastengel? Karena mau beritahu sedikit history dari kastengel. Kastengel sendiri itu sebenarnya dari bahasa Belanda, yang berarti kas itu adalah keju dalam bahasa Belanda, dan juga stengel ya. Oke, stengel it means stick. Jadi kalau digabungkan kata-katanya adalah cheese stick, which is keju stick. Maka dari itu bentuknya, kalau kalian lihat selalu orang yang jual kastengel itu bentuknya adalah kotak-kotak persegi panjang. Ada juga bentuknya kayak gini. Yep. Ini belum rata. Ini kalau ratain sedikit dulu. Tada! I have my tray prepared. Ini udah dilapisin dengan sedikit oil. Terus juga ada baking paper. Sekarang Karla mau cut the dough into pieces. Ini udah potong dikit-dikit. Oke, nih, nggak keangkat semua, that's okay. Ini kitchen kalian keluar, tada, that's okay. Nih, nantikan ya, satu-satu. Adonannya cukup stabil, so that's okay. Nih, kalau nggak bisa keluar gituin aja. So, pas banget. Resep yang Karla udah bagi dua ini jadinya 1 tray sebanyak ini. Dan 1 tray ini sekitar, kalau Karla hitung sih sekitar berapa ya? Sekitar 100 something ya. Jadi kalau satu resep semuanya dari semua ingredients tadi itu ada sekitar mungkin 300, hampir 300, nggak sampai 300, tapi udah banyak banget. Bisa menghasilkan lebih dari 3 toples ukuran sedang. Nah, ini udah jadi. Tadam! Kastengel original udah jadi, mungkin kita pisahin dulu. Tada! Sekarang Karla mau move on ke garlic butter kastengel. Hey, seperti yang Karla lakuin tadi. Satuin dulu kayak adonannya kayak gini. Okay, I think it's done. Maaf ya lama yang ini ya, karena ta-da! Set aside, cookie cutter. Kita langsung layout ini. Oke, ini udah tray yang terakhir. Cuma ada 2 tray sih. Oke. Kalau ada kelebihan kayak gini, it's okay. Kalian bisa taruh, karena masih ada space di sini, taruh di sini aja. Oke.
this way and this way. Nih, karena semuanya udah di-cut pakai cookie cutter, udah beres semua. Sekarang Carla mau move on ke garnish. Yang Carla butuhkan adalah 3 butir kuning telur. Sekitar gini, 3 butir atau 4 butir lah. Tapi kalian coba 3 butir dulu. Ayo, bagi kalian yang nggak bisa pisahin putih telur dengan kuning telur, Carla tunjukin tipsnya. Cukup crack the eggs. Tengah-tengah, biasa sisi tengah aja supaya imbang. Nih, pecah. Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan. Terus kalau misalnya pecah kayak gini, it's okay. Selesai. Dan tadi sebelumnya karena udah jelasin di sini ada minyak sayur, kalian bisa pakai olive oil, bisa pakai coconut oil, tapi kalian nggak saranin pakai coconut oil karena kalian nggak mau rasanya berubah, jadi pakai oil yang netral aja rasanya, minyak sayur, olive oil, atau apa lagi. Ya, pokoknya yang minyaknya rasanya netral. Kita mix aja, ini sekitar 2 sendok makan, oke. Karena Carla punya 2 tray, satu yang dengan garlic dan satu yang original, Carla akan start with the original one. Jadi ini kastengel yang original, terus yang ini garlic butter. Jadi Carla start with original one, dan sudah ada keju parut. Ini Carla pakai keju cheddar biasa. Nih, yang udah Carla parut, halus. Oke, Carla brush. Sudah tahap terakhir, udah bisa beberapa piece lagi. I know memang lama ya untuk brush cookies semua ini. Untuk membedakan kastengel original dengan garlic butter kastengel, Carla mau bedain, tetap dua-duanya ada taburan keju yang udah Carla parut. Dan untuk membedakan, Carla bakal pakai parsley. And I just rinsed and washed parsley. Oke, Carla ambil dulu. Carla cuma ambil bagian daunnya aja, batangnya nggak perlu, karena bakal Carla chop very fine. Terus habis itu sekarang Carla mau chop ini kerasa. Parsley udah bersih, sekarang waktunya kita chopping time. Bersihin dulu, oke. Carla pakai chef's knife. Ini, kalau ada batang kayak gini, ya dibuang aja sih batangnya, nggak dipakai. Tips kalian, kalau kalian mau chop tipis-tipis, langsung aja jadiin satu. Dan tangan kalian itu wajib ya untuk di curl, diginiin kayak kuku macan gitu, supaya jari kalian nggak kepotong. Nah, mulai pelan-pelan. Pastiin juga pisaunya harus tajam. Kalau nggak tajam, susah tuh potong parsley-nya. Parsley-nya udah selesai, udah cukup halus menurut Carla. Bagi kalian yang bisa ketemu fresh parsley, kalian bisa pakai dried parsley. Kalian bisa langsung cari di section dried ingredients, bisa pakai dried parsley. Cuma fresh is always better. Masukin. Kita mulai dengan kastengel yang original. Maka dari itu, taburan keju dimulai dari sini. Set aside. Sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Selesai, taburan keju udah selesai, sisa dikit. Ini tambahin mungkin yang kurang-kurang. Oke, so this is yang original. Jadi kalau udah selesai, ini tinggal langsung di bake aja. Tapi yang garlic butter kastengel belum selesai, karena mau tambahin parsley. Chop parsley yang tadi karena udah chop. Ini karena tambahin sedikit aja, ini supaya bisa bedain ya yang mana garlic butter kastengel, yang mana original kastengel. Sedikit aja, kayak sprinkle aja. Nggak perlu satu-satu sih sebenarnya, kayak. Done. I have my oven preheated, sudah selesai. Jadi langsung kita bake, ovennya langsung muat 2 tray. Kita langsung bake aja. Tadam, udah. Tadam. Oke, tunggu matang. Sekarang Carla waktunya bersih-bersih dulu. Selagi nunggu kastengelnya matang, Carla mau bersih-bersih sekaligus Carla mau memberikan kalian tips dan informasi tentang keju. Kita bersih-bersih dulu.
Sudah bersih benchnya, kita harus kerja bersih ya, selalu dimanapun dan kapanpun. Dan tadi sebelumnya ada small Edam cheese tadi. Dan karena mau bagi tips kalian seperti yang Kara bilang, asal keju Edam ini dari Belanda. Dan keju Edam ini ditemukan di kota Edam di Holland Utara. Dan kalian bisa lihat kenapa ini ada warna merah ya. Itu menggambarkan tingkat apa ya, kalau bisa dibilang bukan kematangan sih, tepatnya adalah proses pembuatan keju. Semakin lama coating lilin atau parafin ini juga warnanya berbeda. Jadi yang ini warnanya merah dan bisa dilihat ini cheese-nya itu mature. Nih. Jadi memang rasanya cukup mild, nggak terlalu strong, tapi semakin lama proses pembuatan keju itu ya yang setokar lah itu bakal warna hitam deh gini. Tapi move on, karena ini udah keju Edam yang kita pakai. Ada juga keju cheddar. Keju cheddar yang udah umumnya diketahui orang-orang Indonesia yang biasa di terang bulan atau dimanapun, dan Carla juga pakai barusan buat garnish. Keju Edam udah, terus ada juga dari Perancis, keju brie. Brie itu termasuk soft cheese, jadi dia bukan hard cheese kayak Edam ataupun cheddar. Terus dari Italia ada juga yang namanya mozzarella. Orang-orang udah pasti tahu kan mozzarella apa, yang melting, super melting, bisa kalian tarik tuh. Dan juga ada dari Swiss, itu namanya Emmental cheese. Nggak lupa juga ada keju dari Rusia, yaitu Circassia. Ada juga keju dari Swiss, yaitu Emmental cheese. Ya, teman-teman itu pasti kalau waktu kecil ataupun sampai sekarang kalau kalian suka nonton Tom and Jerry, keju yang biasanya bulat tuh terus banyak bolong-bolongnya itu Emmental cheese. Itu ciri khas dari Emmental cheese. Mungkin sampai sekarang makanya gambar cheese itu selalu yang bolong-bolong gitu. Karena itu ciri khas dari keju Emmental. Masih juga dari area benua Eropa, keju dari Rusia yaitu Circassia. Pronunciation-nya benar nggak ya, Circassia? Bagi kalian yang tahu bahasa Rusia ya, Circassia itu pronunciation Carla. Well, itu adalah keju dari Rusia, dan keju itu dipanggang, terus habis itu sampai kecoklatan dan bisa kalian serve. Masih dari benua Eropa, nih dari Italia kalian pasti udah tahu kalau misalnya di pasta, pizza, atau makanan Italia, itu ada namanya Parmesan. Nah, Parmesan ini ada satu namanya Parmesan Parmigiano, dan itu cuma bisa didapatkan di Italia. Dan harganya itu, wow, bisa berjuta-juta untuk satu, berapa ya, setengah loyang kayak gini. Besar banget soalnya. Dan itu termasuk hard cheese. Jadi kalau kalian parut, dia itu hasilnya itu lebih kering gitu. Beda sama cheddar atau Edam. Edam termasuk hard cheese, tapi dia teksturnya masih sedikit soft. Jangan lupa, karena masih ada sisa keju Edam, kalian mau cobain dikit ya. Cobain dikit. Seperti yang kalian bilang, rasanya itu cukup mild, sedikit strong, tapi juga ada rasa pahitnya. Jadi beda sama cheddar. Cheddar tuh memang lebih relatif ya, rasa susu, cheddar flavor. Tapi kalau yang ini dia lebih kayak ada, kayak bisa dibilang rasa apa ya, kayak ada sedikit alkoholnya. Time to get back to work. Karena mau cek dulu kastengelnya mungkin ya. Oke, ovennya udah teriak-teriak. Kita buka aja. Wow. Ya, deketan. Aduh, nyangkut. Oke. Cantik banget. Ini total baking time-nya tadi itu 20 menit. Tadi karena udah cek 15 menit, ternyata warnanya kurang, dan hasilnya seperti ini. Tada! Ini yang original. Cakep. Maaf, agak sedikit wobbly tadi jadinya. Dan panas ya, oke. So, agak berantakan, tapi rasanya pasti enak. Baunya udah keju sih, wah. Satu kitchen ini baunya keju semua. Plating time, memang masih hangat, cuma menurut Carla hangat itu enak, yang penting jangan panas. Oke, Carla mau plating. Yang garlic cheese juga berbarengan deh. Voila, udah jadi garlic butter kastengel and original kastengel. Tekstur yang kalian cari dari kastengel itu adalah tekstur yang seperti ini. Lihat toh, ada layernya. It's called the flakiness of kastengel. Sekarang karena mau patahin, dan patahnya itu adalah soft but firm. Mata-mata nanti. Mencobain. Oke, karena ini udah resep turun-temurun dari family,
Karena mau cobain yang keju edam and garlic powdernya kerasa. Coba ya. Satu nggak cukup lagi ya. So good. Well, kastengel sudah selesai dan Karla udah cobain satu-satu dan rasanya enak. Keju berasa, garlic berasa, dan sekarang waktunya Karla tinggal tunggu dingin sedikit lagi karena ini masih cukup hangat. Terus Karla mau masukin toples dan bagi ke teman dan family yang ada di rumah. Teman-teman juga kalau kalian mau Karla masak apa untuk next video, kalian bisa langsung komen aja. Dan untuk resep lengkapnya Karla akan masukkan di description down below. So teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Thank you so much for watching. Bye-bye!